Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Aryan Nugraha Mahendra, NIM F1B 019018. Di sini saya akan membuat video simulasi praktikum pengukuran besaran listrik rangkaian listrik satu fasa. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu sumber satu fasa, apa itu daya aktif, apa itu daya semu, daya reaktif, kWh meter satu fasa, ampere meter, dan voltmeter. Yang pertama, sumber satu fasa. Sumber satu fasa adalah rangkaian yang memiliki satu kabel fasa dan satu kabel netral. Selanjutnya, daya aktif. Daya aktif sebenarnya yang bisa digunakan. Satuan dari daya aktif ini sendiri adalah volt ampere. Selanjutnya, apa itu daya semu? Daya semu adalah daya yang dihasilkan dari perhitungan listrik sebelum dibebani dengan beban-beban listrik. Satuan dari daya semu ini sendiri adalah watt. Selanjutnya, daya reaktif. Daya reaktif adalah daya yang ditimbulkan oleh beban yang bersifat induktif. Satuan dari daya reaktif ini sendiri adalah volt ampere reaktif atau bisa disingkat menjadi var. Selanjutnya saya akan menjelaskan kWh meter satu fasa. kWh meter satu fasa ini rangkaian yang memiliki satu kabel fasa dan satu kabel netral. kWh yang tegangan atau dayanya yang dialirkan oleh listrik AC bolak-balik. kWh meter satu fasa ini sendiri biasanya dipakai di rumah-rumah warga. Selanjutnya saya akan menjelaskan ampere meter. Fungsi dari ampere meter ini sendiri sebagai alat ukur arus listrik. Cara penggunaannya, yang pertama, sambungkan ampere meter ke konduktor. Yang kedua, mengukur arus listrik dengan memperhatikan jarum pada ampere meter. Yang kedua, saya akan menjelaskan voltmeter. Apa itu voltmeter? Voltmeter ini sendiri berfungsi sebagai alat ukur tegangan listrik. Cara penggunaannya, yang pertama, menyesuaikan rangkaian yang mana harus searah dengan kutub-kutub pada voltmeter. Yang kedua, memastikan kutub positif dan negatif potensinya harus berbeda. Yang ketiga, memeriksa kabel yang ada di dalam voltmeter. Warna kabel yang ada di voltmeter ini sendiri berwarna hitam, biru, dan merah. Langsung saja kita masuk ke rangkaiannya. Sini sudah ada beban R dan beban L-nya sebanyak 6 data. Kita coba satu persatu. Beban R yang pertama yaitu 200. Beban L yang pertama yaitu 400. Oke. Dan kita run. Nah, di sini kita bisa melihat arus yang dihasilkan dari beban tersebut 1,909, daya aktif yang dihasilkan 192,7, daya reaktif yang dihasilkan 385,4, dan faktor daya atau cos V yang dihasilkan 0,4472. Kita coba gelombang tegangannya. Gelombang tegangannya ini saya bisa mengambil kesimpulan gelombang ini berbeban resistif. Kenapa berbeban resistif? Karena gelombang tegangan dan listrik berbeda pada fase yang sama, maka nilai dari daya listrik akan selalu positif. Kita coba data yang kedua. Data yang kedua, beban R yang kedua itu 210, dan 410. Oke. Dan sini kita dapat hasil arusnya itu 1,965, daya aktifnya 202, daya reaktifnya 390.
4,6, faktor dayanya 0,4557. Kita coba data yang ketiga, yaitu data yang ketiga 220 dan 420. 220 dan 420. Oke, dan jalankan. Di sini kita mendapatkan nilai arusnya 2,022, daya aktifnya 211,4, daya reaktifnya 403,9, dan cos P-nya 0,4628. Coba data yang keempat. Data yang keempat yaitu 230 untuk beban R, untuk beban L 430. 230 dan 430. Oke, dan run. Di sini arusnya bernilai 2,078, daya aktifnya 220,9, daya reaktifnya 413,1, dan cos P-nya 0,4715. Coba data yang kelima, 240 dan 440. 240 dan 40. Oke, dan jalankan. Nah, di sini kita dapat nilai arusnya 2,135, daya aktifnya 230,2, daya reaktifnya 422,3, dan faktor daya atau cos P-nya 0,4786. Di sini nilai arus, daya aktif dan daya reaktif dan cos P-nya berubah karena sesuai bebannya diubah, maka keempat nilai beban tersebut diubah. Kita coba data yang terakhir, yaitu dengan nilai beban R-nya 250 dan nilai beban L-nya 450. Oke, dan jalankan. Nah, di sini kita bisa mendapat hasil arusnya 2,192, hasil dari daya aktifnya 239,6, hasil dari daya reaktifnya 431,5, dan hasil faktor daya atau cos P-nya 0,4855. Di sini saya sudah catat ke 6 data tersebut, yaitu di sini 3%. Di sini kita bisa lihat nilai beban R-nya 200, beban L, daya aktif, daya reaktif, arus, dan cos V. Di sini saya bisa tarik kesimpulan hubungan beban terhadap daya aktif dan daya reaktif. Hubungan beban antara daya aktif dan daya reaktif ini, semakin besar beban yang diberikan, maka semakin besar pula daya aktif yang dihasilkan. Begitu pula dengan daya reaktif, semakin besar beban yang diberikan, maka semakin besar pula atau semakin meningkat pula daya reaktif yang dihasilkan. Yang kedua, hubungan beban terhadap arus. Yang kedua, terhadap arus, semakin besar beban yang diberikan, maka semakin besar pula atau semakin meningkat pula arus yang dihasilkan. Yang terakhir, hubungan beban terhadap cos P. Hubungan beban antara cos P adalah semakin besar beban R atau L-nya yang diberikan untuk cos P, semakin besar pula atau semakin meningkat pula cos P yang dihasilkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.